Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang ketika hati merasa gelisah dan putus asa, yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Hidillillah bi ahlil badri ya Allah. Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in. Orang yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham, saya ini sedang susah hati Imam, sedang risau, hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang, putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya 3 hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini, bukan Bapak Ibu. Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak, semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak, semuanya hidup dan mati. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau 3 hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan tauco. Tauco itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu, Ustadz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini, karena saya hari ini rekaman 8 episode. 1 episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an
kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma'allafta baina qulubihim, belum tentu kau mampu menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa, Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan aku, jangan sombong, panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya, Ustaz Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya, gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati, idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak taubat. Udah banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak, apa yang dirisaukan, apa yang disusah hatikan. Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah habis UAS, ujian akhir semester, bawa transkrip nilai, tong sini loh. Dia lihat, loh kan tiap bulan udah dikasih uang jajan, udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop semua lengkap, kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, papa serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, Pak. Dengar ceramah Ustaz Somad, jangan risau, jangan susah hati, kembalikan kepada bapaknya. Setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridhoin, tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah ngingat biji sawi, tai coro, coa, kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak. Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia, memang semua ini terjadi atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridhai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian, mas, kok mas nggak sholat subuh? Aku terlambat, ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita, hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan.
aku beri kau 2 jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu, dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu 2. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah. Biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung. Iya juga ya katanya. Udahlah kalau begitu biar aja lah kau sesat. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.